Katanya internet itu gudangnya ilmu pengetahuan. Tapi kalian tahu nggak sih guys bahwa sebenarnya ada loh website-website di dalam situ yang isinya tuh absurd banget cuy. Mulai dari website yang isinya gambar orang nunjuk ke arah kursor kita, kemudian ada juga yang bisa ngebuat kita nikah sama kodok secara online. Apaan tuh VTuber kah? Bahkan yang paling gabut itu ada yang dari website yang isinya cuma tulisan a doang. Tuh bayangin tuh orang hidupnya kayak gimana anjir. Kuker banget ya, kurang kerjaan banget. Gabut nggak gitu juga sih. Tapi asik cuy. Justru website yang seperti itulah yang kita butuhkan ketika kita lagi burnout, lagi sumpek, stres dan segala macam. Jadi di video kali ini aku akan mengajak kalian berjelajah atau menyelami website gabut dan absurd yang paling populer di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja di urutan pertama itu ada The Useless Web. Pada tahun 2012 didirikan oleh seorang Tim Hallman, developer asal Australia teman-teman. Jadi konsepnya tuh ketika kita ngeklik satu tombol, sekali klik kita tuh bakal kelempar ke website random yang absurd juga cuy. Nah, ide ini tuh terlahir karena dia yang ngerasa bosen dengan internet yang makin lama itu makin serius dan makin fungsional. Jadi waktu dia lagi gabut kayak gitu, waktu dia lagi boring kayak gitu, dia pun mencoba untuk mencari website yang ya unik-unik dan bikin dia terhibur. Nah, kan ada banyak tuh. Akhirnya dia kepikiran lah untuk bikin satu website yang mempermudah semua ini gitu. Kayak satu website yang bisa ngelempar ke website absurd yang lain gitu. Absurd banget kan idenya. Itulah ide awal dari Useless Web. Nah, kalau secara teknis guys, itu sebenarnya backend-nya tuh simple banget cuy. Backend-nya tuh cuma nge-redirect doang ke website random dan absurd yang lainnya. Jadi kalau ibarat minta saudara waktu main game di dalam game, nah ini kita mencari website absurd di dalam website yang absurd, atau mencari website absurd menggunakan website yang absurd. Ya, you know what I mean lah guys. Nah, dari sini nih kemudian banyak deh orang yang kenal website absurd yang lain. Jadi dia sangat membantu ya, sebenarnya visioner dia. Coba komentar di bawah, kira-kira kalian merasa terbantu dengan website beliau yang satu ini atau mungkin B aja? Ya kalau gue sih mending ini ya daripada main Roblox gunung. Oke, skip. Oke, lanjut ke website kedua, ada Pointer teman-teman. Dibuat oleh studio Moniker di tahun 2012, studio asal Belgia. Nah, konsepnya guys, itu ketika kita naruh mouse kita di layar, selalu bakal muncul foto-foto random orang yang nunjuk ke arah kursor kita gitu. Nah, tapi jangan salah guys, meskipun kelihatan kayak sepele, sebenarnya ide dibalik terbentuknya konsep yang satu ini itu ya cukup wow. Karena backgroundnya guys, itu sebenarnya dari psikologi gitu loh. Dari psikologi, terkait eksperimen tentang interaksi manusia dengan hal yang sederhana atau hal kecil gitu. Kalau secara teknis dia ini menggunakan database ribuan foto yang kemudian dipanggil sesuai dengan koordinat pointer kita. Absurd kan? Absurd banget sih, tapi banyak yang ngerasa asik kok main website yang satu ini. Sekarang coba deh kalian mampir ke websitenya, terus kalau udah kalian coba taruh review kalian di komentar, karena gua pengen tahu kira-kira review kalian tuh gimana sih, berapa banding berapa gitu, berapa per berapa, apa 11/100 jangan-jangan gitu. Oke, lanjut. Di urutan ketiga kita punya Falling. Nah, kalau tadi pointer, sekarang Falling. Ini adalah karya dari seorang Raphael Rosendal, seniman digital di tahun 2010 teman-teman. Nah, konsepnya ini tuh cuman sebuah website yang dengan animasi warna-warna gitu, yang kemudian falling down atau jatuh gitu, plus suara glitch gitu doang. Kalau secara teknis sih dia cuma pakai HTML5 canvas ya, plus audio loop gitu, loop audio, sorry. Nah, ini semua ini akhirnya menampilkan efek kayak hipnotis guys. Tapi bedanya ya nggak bener-bener nge-hipnotis kalian, seenggaknya ngasih feel relax ke kalian gitu. Coba komentar di bawah siapa yang masih takut kalau kena hipnotis di dunia internet. Aku bang, komentar di bawah ya. Oke, lanjut di urutan keempat kita punya Staggering Beauty. Staggering Beauty ini karya dari seorang George Michael Brewer di tahun 2011 guys.
konsepnya. Jadi ada cacing hitam aneh nih. Kemudian kalau mau digerakkan cepat-cepat itu berubah jadi pesta lampu disco cuy. I don't know, itu absurd banget cuy. Jadi teknisnya most movement kita itu kena tracking sama dia, kemudian di trigger animasinya dan musik rev muncul gitu. Gue pas pertama kali nyoba kaget plus ngakak sih. Rada wow gitu. Nah, kalau ide awalnya dia nih sebenarnya bereksperimen tentang reaksi cepat terhadap input dari user. Cuma itu doang gitu eksperimennya dia. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Apakah dia ini seorang yang ketika mengisi kegabutannya dengan menjadikan kegabutannya itu sebagai sebuah eksperimen? Well, itu kayak sebuah cara cerdas kan? Ya, tulis di komentar. Sekarang lanjut di urutan kelima, itu ada hey.com dan .com. Jadi website yang satu ini itu saking absurdnya guys, isinya tuh cuma tulisan hey dan panjang doang gitu loh, dan hey gitu doang cuy. Tapi ini semua berawal atau berakar dari ide protes terhadap website yang terlalu ribet gitu loh. Sehingga dia nih akhirnya membuat sesuatu yang pointless. Jadi kalau kalian sadar ya, website tuh sebenarnya banyak yang ribet cuy, detail banget gitu. Kayak kalau kalian orang awam tuh ya agak gimana gitu kan ketika ngelihat yang ribet-ribet gitu loh. Nah, sedangkan di sisi lain kalau dari para web developer biasanya wah saking semangatnya nih dituangkan semua, ibarat seniman tuh wah dijor-joran semua tuh, dikasih semua tuh ini hasrat jiwa gua semua gua kasihkan untuk website yang satu ini, lihatlah dengan keren gitu. Sedangkan yang dikasih lihat tuh orang biasa gitu. Ya enggak wow, ibarat Eka Gustiwana lu kasih lagu-lagu receh lu. Emang enak lagu receh lu, cuma dia nggak bakal sampai wow juga kan gitu. Jangan remas bijiku, jangan sentuh bijiku. Nah, kalau dari segi teknisnya itu simple banget karena cuma pakai HTML plus CSS yang sederhana cuy. Meskipun sederhana, tapi ribuan orang tuh tetap ngerasa ini tuh bagus banget karena kocak cuy. Gak sedikit yang share tentang website yang satu ini. Gue bahkan sampai tahu ketika riset ya, karena ketika mengumpulkan data ini muncul gitu. Nah, sekarang coba kalian komentar guys, apakah cara protes dia yang seperti ini termasuk cerdas menurut kalian? Kalau menurut gue kayaknya oke, cerdas sih, lumayan. Karena ya unik aja gitu, kayak ngeprotes pakai seni kan, bisa dibilang dia seperti itu. Lanjut di urutan ke-6 ada website yang bernama Long Doge Challenge. Ini tuh populer banget di tahun 2013an teman-teman. Di websitenya kita bisa ngeliat doge Shiba Inu itu dipanjangin terus panjang gitu sampai tanpa batas cuy, sampai kayak kata-kata Buzz Lightyear ya, let's go infinity and beyond. Nah, kalau dulu orang pada lomba panjang-panjangan rambut kayak Rapunzel, sekarang orang lomba panjang-panjangan doge kali ya. Bedanya kalau Rapunzel kan bisa dipakai buat manjat menara tuh, nah kalau ini cuma dipanjangin scroll doang. Absurd sih, tapi ya lumayan lah untuk hiburan meme culture. Yuk lanjut di urutan ke-7 ada Frog Marriott Simulator. Nah ini ya dari namanya udah jelas tuh, Frog Marriott loh, Marriott. Jadi ini tuh website absurd buat nikah sama kodok secara digital cuy. Katanya sih ini berupa parodi guys, tapi jujur aja ya ada beberapa orang yang serius nikah sama kodok virtual di sini cuy. Gue cuma bisa bilang ya udah ya, selama pesta resepsinya nggak nutupin jalan umum sih, gue rasa lebih baik ya. Oke, skip. Iya, oke. Intinya website ini cukup simple tapi lucu aja sih, karena ternyata beneran ada yang mainin ini dengan serius cuy. Gila. Baru main kawin kodok simulator ya. Bayangin kalau dia main roleplay gitu, bisa-bisa baper beneran nggak itu sama cewek di sana. Siapa yang roleplay baperan cuy? Oh ini caranya di share aja kontaknya, ada aplikasi di bawah yang icon. Ya itu dia tadi teman-teman ya, 7 website absurd random tapi juga fun banget. Jadi pertanyaannya, website mana sih yang bikin kamu pengen coba? Sampai bikin kamu lupa makan, lupa minum, lupa berak, atau mungkin sampai ngebuat jiwa kamu masuk ke dalam monitor? Silahkan komentar di bawah. Dan sekian aja dari saya teman-teman, dan ya have fun, thank you.